Kalau ini kan tuh cuma 30 ya, 30 orang di sini tapi disingkat di sini itu sekitar 5%. Nah, kalau lock-up-nya dibuka ini kemungkinan ini pada keluar yang di sini. Nah, seperti guys, 5% kan lumayan. Terus untuk masyarakat di sininya tadinya kan 15%, tapi setelah ada mesop itu turun jadi 13, ini turun 1,2% guys, terdelusi karena adanya mesop. Betul guys ya. Jadi tentu aja sentimen negatif nih buat pemegang saham publik. Nanti tiba-tiba persentase kepemilikan sahamnya kok berkurang 1,2% saat mesop, seperti itu guys. Ya, ini kayak private placement lah, seperti itu. Mesop sebenarnya kayak private placement, cuman ditujukan untuk pegawainya, seperti itu guys ya. Bisa dikasih gratis juga, bisa dibeli, tapi pasti kalau misalnya beli juga harganya sangat murah dari harga pasar. Oke, kita lanjut dari ekuitas. Nah, kita lihat ekuitasnya dari FTNY ya. Di sini kalau kita lihat asetnya naik ya. Terus untuk liability-nya itu naik. Mungkin kalau liabilitas dari FTNY itu ini ya, mungkin kayak nggak buruk ya. Nggak buruk. Kenapa? Karena kan kalau Mas Bro minjemin nabung ke FTNY atau minjemin duit ke FTNY kan ngitungnya di sini dicatatnya sebagai liabilitas. Liabilitas itu modalnya FTNY. Semakin gede liabilitas FTNY kan semakin banyak duit yang dikumpulkan. Nah, kalau duitnya banyak dikumpulkan kan dia lebih bisa untuk menyebarkan ke borrower yang lain. Jadi kalau istilahnya itu utang FTNY itu gede kan otomatis jumlah yang dipinjamkan itu semakin gede gitu ya. Jelasin saya, Mas Pur nangkep nggak? Itulah pokoknya. Semakin gede utang FTNY menurut saya sih semakin bagus. Karena semakin banyak uang yang terkumpul buat dipinjemin ke orang-orang yang mau pinjem dan dapat bunga tentunya. Oke, terus selanjutnya nomor 30. Ini locknya guys. Nomor 30 guys. Pasti ada locknya. Nah ini ya. Di sini ya, berdasarkan bla bla bla, sini harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum pada jangka waktu 6 bulan ya. Jadi orang-orang yang tadi, yang di atas tadi, yang ada 33 orang tadi, itu dapat harga di bawah harga penawaran umum. Ya bisa ditanda kutip di sini harganya 5. Gitu guys ya. 5 harga ini harga nominalnya itu 5. Ya pasti kisaran itulah kalau menurut saya sih harga mereka. Dan kalau nanti IPO mereka itu langsung cuan guys. Dari 5 ke 400 misal. Berapa itu? Berapa persen? Mas hitung sendiri aja pakai kalkulator ya. Nah, tapi mereka dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya sampai 8 bulan. Nah, ini Mas Pur lihat di sini. Nah, di lock sampai tanggal 30 Agustus. Nah, ini nanti juga kayak GoTo guys. Tanggal 30 Agustus kayak GoTo kejadian sekarang nih. Kejadian sekarangnya GoTo kayak gimana? ARB berjilid-jilid di offernya itu tebel-tebel. Nah ini mereka istilahnya pemegang saham lamanya mulai jualan. Nah kalau yang ini FTNY ini nanti tanggal 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus ini ngeloknya tanggal 30 Agustus, berarti 8 bulan setelah tanggal 30 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sekitar bulan Maret sekitar. Bener gak sih? Ini ya. Tanggal penandatanganan surat lock up. Oh, ini tanggal penandatangannya, berarti ya tetap aja mungkin hitungannya 8 bulan itu adalah setelah IPO ya, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 itu guys ya. Agustus 2023 itu lock up-nya dibuka si FTNY. Mas Bro harus perhatikan itu, jangan sampai nanti Mas Bro itu udah trading enak di FTNY nggak ngeliatin lock up-nya dibuka, tiba-tiba kena ARB kayak si GoTo yang berjilid-jilid kan, nanti malah rugi. Oke, terus selanjutnya adalah utang nomor 33. Nah, di sini guys. Nah, ternyata FTNY juga punya utang bank. Nah, ini Mas perlu perhatikan utang bank jangka pendeknya adalah 54 miliar guys ya. 54 miliar di sini. Sebentar. Liabilitasnya segini guys. Di sini ada utang bank di Bank Danamon. Bank Danamon itu serem ya.
50 miliar ya di Bank Danamon. Coba kita lihat di nomor 17. Bentar. Nah, ini guys. Nah, ini guys. Dari pendapatan dulu ya, pendapatan bersama. Kalau Mas Bro di sini itu kas dan setara kasnya itu cuman 38 ya. Cuman 38 ada yang nelpon. Oke, cuman 38 miliar tapi hutang jangka pendeknya 50 miliar. Ya, kalau menurut saya sih itu agak sedikit riskan ya. Ya, duitnya 38 miliar tapi hutang jangka pendeknya 50 miliaran. Ya nggak tahu dia dapat duitnya dari mana ya. Mungkin dari IPO itu sebagainya buat ngelunasin kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari profit ini naik banyak ya. Profitnya naik banyak dari 300 juta ini dalam rupiah guys. 300 jutaan jadi 3,7 ya. Jadi naik banyak untuk profit dari Fintech nih. Ya mungkin banyak yang minjem, mungkin banyak yang butuh duit. Makanya bunganya gede yang dia dapat seperti itu guys. Tapi kalau kita lihat di sini memang pendapatannya itu terus tumbuh ya. Nah, bebannya ya naik ya seperti itu. Laba brutonya Mas boleh di sini. Oke. Naik guys, intinya bagus lah ya untuk profit dari Fintech ini bagus ya. Kita kan datanya itu nggak lengkap ya. Mungkin nanti Mas Pur bisa detilin di laporan keuangannya nanti guys. Ya, jadi tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Nah, kita IPO Hunter di sini ya. Nanti kita baca valuasi. Nah, coba kita lihat nomor 133 di sini. Dari karyawannya. Karyawannya itu 58. Nah, naik ya. Berarti kan oke gitu ya. Kalau perusahaan yang karyawannya naik itu berarti oke, guys. Di sini rata-rata itu sarjana dan pasca sarjana, guys. Di sini yang diploma SMP nggak ada, SMA-nya dikit. Ya, berarti istilahnya orang-orang yang terdidik lah ya, SMA-nya dikit. Rata-rata sarjana karyawannya. Begitu guys ya. Karena ya memang namanya perusahaan seperti ini kan nggak butuh tenaga loh. Nggak, jadi orang-orang yang berpendidikan tinggi aja. Nggak butuh tenaga, butuhnya otak kan seperti itu kan, financial seperti itu. Jadi yang SMA ke bawah itu cuman sedikit. Ya mungkin SMA mungkin OB lah seperti itu. Oke, terus selanjutnya nomor 140 nih yang terakhir. 140 di sini ini model bisnisnya guys. Nah, nanti Mas bisa baca sendiri aja. Jadi salary payment, ada walk-in, ada microfinancing, ya pokoknya udah bisa lihat lah di websitenya langsung di sini. Tapi ini ditulis di prospektus seperti itu guys. Ya intinya itu ya memberi pinjaman lah. Nah, nanti modelnya beda-beda gitu ya, ke perusahaan, ke UMKM dijabarin, tapi intinya pinjol itu guys ya. Oke, kita lihat yang ini ya dari valuasi guys. Dari valuasi di sini harga ya, dari harga yaitu 350 sampai 450. Untuk harga bukunya tuh 15. Nah, ini yang saya kaget tadi, bolak-balik. Bener nggak nih gue ngitung? Jadi seperti ini. Harga bukunya cuma 15. Harga nominalnya 5, harga bukunya 15. Nah, seperti itu guys ya. Terus untuk PBV-nya itu nanti 29 kali. Mahal banget. Mas mau beli nggak? Ya ragu saya juga mau beli. Ya beli dikit lah buat hore-hore seperti itu guys. Terus untuk pair-nya itu gede banget, 400 kali. Jadi udah PBV-nya gede, pair-nya juga gede. Ini kalau Pak Lo atau Pak Teguh ngelihat prospektus ini ya ketawa aja mungkin. Untuk DER-nya itu 300% ya. Kalau DER sih nggak masalah sebenarnya, karena semakin gede DER-nya, semakin banyak duit yang dia dapat, nanti minjeminnya akan semakin banyak dan bunganya dapat gede kan seperti itu. Untuk ROE-nya tuh kecil. Segini guys. Untuk caps-nya nanti 1T sampai 2,3. Jadi istilahnya nanti ini masuk saham middle cap seperti itu guys ya. Cap tengah-tengah. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya, kalau buat investasi jelas no. Karena valuasinya sangat mahal, profitnya kecil, ROE-nya itu kecil, pair-nya gede. Itu kan berarti sangat mahal. Investasi di perusahaan yang mahal, no. Kalau IPO Hunter juga ragu. Mungkin aja ini bisa naik loh. Karena ada saham di bursa tuh ada yang PBV dijual sampai 100 kali kok.
Jadi ini kan baru 23 kali, jadi masih bisa naik ya. Mungkin aja bisa naik loh. Jadi mungkin aja ini ada kepentingan perusahaan lah, atau istilahnya itu kepentingan emiten yang dia harusnya ngegoreng sahamnya, mungkin aja bisa digoreng guys. Cuman ya Mas Bro harus hati-hati aja, pakai MM. Kalau beli saham IPO jangan banyak-banyak, sesuai dengan profil resiko yang Mas Bro bisa tanggung. Misalnya gue cuman bisa rugi 1 juta. Kalau lebih dari itu udah stres. Ya udah belinya ya 1 juta aja. Itu guys ya. Nanti di FTNY. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.